A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video kali ini kita akan masuk ke bab 15, yaitu basic configuration. Yang akan dipelajari yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server client, dan basic remote access. Nah, jadi hostname merupakan nama atau identitas pada komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini contohnya pada Debian router, saya menamai hostname-nya itu RTR Debian. Fungsi hostname adalah memberikan nama agar kita tidak bingung. Karena secara default, RTR Debian itu akan bernama Debian. Maka kita harus mengkonfigurasi hostname-nya agar tidak bingung memakai atau mengkonfigurasi Debian atau Ubuntu yang mana. Nah, di sini saya sudah membuka router Debian servernya, dan di sini terdapat tulisan router Debian @rtr strip Debian. Nah, jadi tulisan router Debian merupakan nama dari user yang saya pakai, sedangkan RTR strip Debian merupakan hostname-nya. Secara default hostname-nya itu Debian, tapi karena pada saat penginstalan saya menambahkan RTR strip Debian, maka di sini tulisannya itu RTR strip Debian. Nah, di sini saya akan masuk ke root. Nah, saya akan mengetikkan hostname CTL. Nah, bisa dilihat static hostname-nya itu adalah RTR strip Debian. Nah, kita akan mengganti static hostname-nya. Di sini untuk menggantinya kita bisa ketikkan hostname CTL set strip hostname. Lalu di sini kita bisa ketikkan nama yang akan kita pakai, RTR. Lalu enter. Nah, kita ketik lagi hostname CTL. Bisa dilihat static hostname-nya itu sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Nah, RTR-nya itu besar ya. Tapi kenapa root-nya itu masih RTR strip Debian yang kecil? Nah, untuk meng-apply-nya kita bisa logout dulu. Exit. Lalu kita exit lagi. Lalu kita login. Nah, di sini add-nya itu sudah berubah menjadi add RTR besar strip Debian. Nah, di sini saya masuk ke Debian servernya juga. Saya akan menggantinya juga di Debian server dan Ubuntu servernya. Kita masuk ke root lagi. Kita masukkan perintah yang tadi, yaitu hostname CTL. Lalu kita cek. Nah, di sini static hostname-nya juga sudah berubah menjadi svr1 strip Debian. Nah, kita logout lagi biar berubah ya. Kita strip. Nah, ini juga sudah berubah di dalam rootnya yang menjadi svr1 strip Debian. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu server juga. Saya akan mengubah hostname-nya. Pada Ubuntu server, untuk mengubahnya itu berbeda. Perbedaannya itu ada di cara kita masuk ke rootnya. Nah, di sini untuk masuk ke root kita perintahnya itu sudo su passwordnya. Lalu di sini kita ketik cd. Nah, di sini kita baru ketik perintah yang tadi, hostname CTL. Nah, di sini saya akan menamainya svr2 karena saya di Ubuntu, jadi saya tulisnya svr2 Ubuntu. Lalu saya akan kembali ke mode user dulu, exit. Nah, ini login kembali Ubuntu Nafira 1, 2, 3, 4, 5. Passwordnya, add-nya sudah berubah menjadi svr2 Ubuntu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah,
Host adalah sebuah file teks di dalam sistem operasi yang digunakan untuk memetakan atau mengping antara alamat IP dengan hostname. Pada materi ini kita akan mengubah host. Nah, di sini saya udah masuk ke RTR Debian server. Lalu di sini login dulu. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu, so strip. Lalu di sini kita beri perintah nano /etc/host, enter. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama itu ada localhost OS yang IP-nya itu 127.0.0.1. Lalu di bawahnya ada RTR strip Debian .rtrdebian.com, IP-nya 127.0.1.1. Nah, di sini saya akan keluar dulu menggunakan ctrl-x. Nah, fungsi host itu bisa kita ping menggunakan namanya, bukan IP-nya. Nah, contohnya saya akan mengetikkan ping RTR strip Debian. Nah, maka di sini itu TTL. Untuk mengetikkannya kita bisa ctrl-c. Lalu bagaimana mengubah hostnya? Untuk mengubah hostnya kita bisa masuk kembali ke nano/etc/host. Nah, di sini saya akan mengubah yang bawah. Ini dihapus. Ini saya akan ganti menjadi RTR besar. Lalu yang sebelahnya juga ini. Nah, kita bisa menyimpannya dengan ctrl-x dan j. Nah, di sini kita bisa lihat apakah namanya tadi sudah ke-apply terganti atau belum dengan perintah nano/etc/host. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini sudah terganti dan tersimpan. Lalu kita akan mencoba mengpingnya. Kita keluar dulu. Ping RTR Debian. Nah, maka di sini TTL juga. Lalu saya akan mengubah hostname pada Debian server dan Ubuntu servernya juga. Nah, di sini saya sudah pada Debian servernya. Lalu kita login dulu. Lalu kita masuk ke root juga. Lalu beri perintah nano/etc/host juga. Nah, lalu di sini saya akan ubah RTR Debian-nya ini jadi SVR1. Lalu di sebelahnya juga akan saya ganti SVR1. Lalu kita exit. Nah, lalu saya akan cek kembali perintah tadi. Nah, ini sudah berubah. Kita keluar ctrl-x. Lalu di sini saya akan mencoba mengpingnya. Ping SVR1 strip. Nah, ini juga TTL. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita masuk ke root dulu. Untuk mengubahnya kita harus masuk ke root sudo. Nah, di sini saya sudah masuk ke rootnya. Lalu kalau sudah masuk kita ketikkan cd, lalu masukkan perintah nano/etc/host. Nah, di sini yang bawah akan saya ganti jadi SVR2 strip Ubuntu. Lalu kita simpan ctrl-x, lalu y, lalu enter. Nah, di sini saya akan mencoba mengping.
Nah, di sini juga TTL. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini saya akan mengecek di control panel. Lalu kita ke network internet, sharing center, lalu change adapter setting. Lalu kita cek yang VirtualBox host only Ethernet details. Nah, di sini IP-nya 192.168.56.1. Jadi IP yang tadi saya cek adalah IP dari host OS. Nah, lalu IP dari laptop ke router Debian adalah 192.168.56.10/24. Nah, dari IP dari router Debian ke internal network, IP-nya adalah 10.10.10.1. IP dari Debian server ke internal network itu 1.10.10.2. Lalu IP Ubuntu server ke internal network Ubuntu server ke internal network adalah 10.10.10.3. Lalu di sini IP dari RTR Debian ke klien Ubuntu itu adalah 172.16.1.1. Nah, IP klien Ubuntu sendiri yaitu 172.1.16.1.2. Nah, di sini saya sudah masuk dan login ke dalam router RTR strip Debian. Nah, di sini kita akan cek IP A. Nah, terlihat di sini itu ada 4 interface, NP0S3, lalu ada NP0S8, lalu ada NP0S9. Pada interface NP0S3 itu mengarah kepada host OS. Maka pada NP0S3 IP-nya akan saya ubah menjadi IP 192.168.56.10. Lalu yang ketiga, interface NP0S8 yang mengarah kepada internal network. Jadi IP-nya akan saya ubah menjadi 10.10.10.1. Lalu pada NP0S9, interface yang akan diarahkan ke klien Ubuntu, IP-nya akan saya jadikan 172.1.1.1. Lalu di sini kita berikan perintah nano /etc/network/interfaces. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini ada tulisan DHCP. Nah, DHCP ini akan secara otomatis memberikan IP pada server kita. Tapi karena kita akan mengubah konfigurasi IP-nya, maka di sini DHCP-nya dihapus, ganti menjadi static. Enter, lalu di bawahnya kita ketik address 192.168.56.10. Kenapa seperti ini? Karena IP host OS ke router Debian-nya adalah 192.168.56.10. Lalu di sini kita ketik netmask-nya. Nah, di sini netmask-nya itu /24. Maka kita akan menggunakan netmask 255. Lalu di sini kita enter, kita ketikkan gateway-nya, gateway. Nah, gateway adalah IP host OS ke router Debian, yang fungsinya adalah agar router Debian-nya itu bisa mengakses internet. Sebelum mengakses internet, kita harus terhubung pada host OS terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan IP dari host OS-nya 192.168.56.1. Nah, saya juga akan menambahkan IP Debian server ke internal network. Kita ketik ifs np8 init static. Lalu kita ketik addressnya 10.10
titik 10.1, lalu net max 255.25, lalu enter. Lalu di sini saya akan menuliskan ifs np0s9, lalu init static addressnya 172.16.1.1, lalu net maxnya 255.255.255, lalu 0. Nah, lalu di sini kita Ctrl X, Ctrl D, lalu enter untuk menyimpan. Nah, lalu di sini kita cek IP ADDR. Nah, bisa dilihat di sini bahwa konfigurasi yang sudah kita lakukan itu tidak muncul atau tidak terlihat. Itu terjadi karena kita belum meresetnya. Nah, untuk meresetnya kita menggunakan systemctl lalu restart networking, lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan if up np0s3 nps8, lalu if up np0s9. Lalu kita cek lagi IP ADDR. Nah, di sini bisa terlihat ya kalau semua konfigurasi yang sudah kita atau saya lakukan tadi sudah muncul. Nah, saya juga akan melakukan konfigurasi IP pada Debian server. Di sini saya sudah masuk ke Debian servernya. Lalu kita masuk ke rootnya nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini pada DHCP-nya kita ganti static juga. Kita enter, kita ketik addressnya 10.10.10.2 karena dari internal network ke server Debian 1 SVR1 Debian. Lalu kita enter lagi, ketik netmax-nya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya karena kita terhubung ke internal network, maka gateway-nya 10.10.10.1. Gateway. Lalu di sini kita save, Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter. Nah, lalu kita akan restartnya. Restart networking. Lalu kita ketik if up np0s3. Lalu kita ketik IP ADDR. Nah, bisa dilihat di sini np0s3 itu sudah berubah menjadi 10.10.10.2. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi IP-nya juga pada Ubuntu server. Kita masuk ke root dulu, sudo, lalu passwordnya, lalu cd. Nah, di sini kita beri perintah nano/etc/netplan /00 installer config YAML. Nah, di sini karena untuk DHCP, karena di sini saya akan menggunakan static, maka di sini saya ketikkan no ya guys. Ini sudah saya ketikkan no. Pada addressnya saya ketikkan 10.10.10.10.2.
3 ini ya guys, ini 10/24. Lalu di sini saya akan menambahkan gateway. Gateway-nya 10.10.10.1. Versionnya 2. Di sini untuk gateway-nya gateway 4. Nah, lalu di sini kita akan menyimpannya Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter. Lalu di sini kita ketikkan net plan apply. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini kita abaikan saja. Kita cek IP A. Nah, bisa terlihat di sini pada NP0S3 itu IP-nya sudah ada IP 10.10.10.3. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi juga pada Ubuntu Desktop. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu Desktop-nya. Lalu kita klik ikon paling atas ini. Lalu kita pilih yang wired connecting. Lalu pilih wired settings. Lalu di sini kita klik icon ini ya. Lalu kita pilih yang IPv4 yang manual. Pada addressnya saya akan mengetikkan 172.16.1 yang ini 16.2. Lalu untuk netmasknya 255.255.255.0. Nah, lalu untuk gateway-nya saya akan ketikkan 172.16.1.1. Di sini kita klik apply. Nah, lalu kita matikan ini, lalu nyalakan kembali. Lalu kalau sudah kita ke terminal. Lalu di sini kita ketikkan IP address. Nah, bisa terlihat di sini bahwa IP sudah kita apply, yaitu 172.16.1.2. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Jadi di sini kita akan remote dari host OS ke router Debian. Jadi router dan host OS akan saling tersambung. Maka jika di ping akan TTL hasilnya. Nah, sebelum masuk ke materi ini kita harus mendownload dulu aplikasi Putih. Di sini kita ketikkan Putih saja, kita enter. Nah, lalu di sini kita pilih yang download Putih. Nah, di sini kita pilih yang Putih 64 bit. Nah, lalu kita masuk ke command prompt untuk mengping ya guys. Kita ketikkan ping 192.168.56.10. Nah, di sini hasilnya TTL. Jika kalian hasilnya itu RTO atau request timeout, kalian harus mematikan terlebih dahulu Windows Defender Firewall-nya. Di sini saya masuk ke RTR strip Debian-nya, lalu kita cek IP A. Nah, bisa dilihat pada NP0S3 itu IP-nya 192.168.56.10. Nah, lalu di sini saya akan membuka Putih. Lalu di sini saya akan mengetikkan 192.168.56.10. Lalu portnya itu 22, connection type-nya SSL. Lalu kita klik open, accept. Nah, di sini kita login router Debian. Saya masukkan passwordnya. Lalu kita cek IP A. Nah, bisa dilihat pada NP0S3 itu IP-nya 192.168.56.10 juga. Oke guys, jadi segitu dulu pembahasan di bab 15 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.